Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran Al-Karim dari juz 30. Sekarang kita di surah Ad-Duha dan di surah Al-Insyirah atau Asyarah. Karena kedua surah ini saling berkaitan erat. Bahkan ada sebagian ulama tafsir yang menyebutkan bahwa surah Duha dan surah Asyarah ini adalah satu kesatuan. Kenapa demikian? Karena topiknya sama, yaitu menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Kalau di surah Duha disebutkan 3 kenikmatan, yang itu kenikmatan yang sifatnya lahiri atau zahiriyah. Kalau di surah Asyarah nanti 3 kenikmatan juga, tapi sifatnya maknawi. Apa tujuannya Allah menyebutkan atau menurunkan 2 surah ini? Tujuannya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih dikarenakan perkataan Ummu Jamilah, istri Abu Lahab, yang mengatakan bahwa 2 hari atau 3 hari ini engkau tidak kedatangan Jibril alaihi salam, menunjukkan bahwa Jibril telah meninggalkanmu, telah melupakanmu. Inilah yang membuat Rasulullah bersedih. Karena di awal-awal dakwah itu Jibril hampir setiap hari datang kepada Rasulullah SAW. Ini sababun nuzul yang pertama. Ada pula yang mengatakan bahwa sebabnya adalah tatkala Rasulullah ditanya tentang sesuatu oleh orang musyrik, dia tidak menjawab bahwa insya Allah saya akan jawab nanti. Kemudian Allah tahan Jibril berapa hari ke depan gak turun. Sehingga Ummu Jamilah dan orang musyrik yang lain mengatakan bahwa Rabbmu telah melupakanmu, telah meninggalkanmu. Nah, kemudian Allah turunkan surah Duha ini dan surah Asyarah setelahnya sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah SAW, bahwa Allah itu tidak pernah melupakan kekasihnya, hambanya yang dia sangat cintai. Karena hanya 2 nabi yang Allah jadikan Khalil. Khalil itu kekasih, melebihi daripada Habib. Paham Pak? Khalil ini adalah tingkatan yang paling tinggi daripada Habib. Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai Khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilnya, kekasih yang paling dia cintai. Nah, Allah memulai surah Duha ini dengan bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah demi makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah demi makhluk. Akala manusia berkata, dan demi masa, dan demi bapakku, dan demi ini dan itu. Ini tidak boleh, ini adalah syirik kecil. Haruslah dia berkata demi Allah. Atau kalau bahasa Arabnya uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Nah, karena kita tahu bahwa kebiasaan orang Arab, tatkala ingin menyampaikan sebuah khobar yang penting, maka dia awali dengan dengan qasam, sumpah, untuk menekankan bahwa khobar itu sangat penting dan benar adanya. Kenapa waktu duha yang dipilih? Karena ini adalah permulaan waktu siang, di mana manusia mulai beraktivitas, sekaligus mengingatkan tentang akhirat.
Karena kemunculan matahari itu Pak mengingatkan kita tentang negeri akhirat yang mana nanti di padang mahsyar hanya matahari yang tetap ada. Maka di sana dianjurkanlah salat apa? Salat duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Karena malam itu menyelimuti siang. Siang hilang terangnya ketika malam tiba. Nah, ini yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kenapa? Karena Rabbmu itu sangat mencintaimu. Seseorang Pak, kalau mencintai sesuatu, maka kecintaannya itu biasanya menutup matanya dari keburukan orang yang dia cintai. Paham Pak? Contoh kita cinta sama istri. Apapun kejelekan istri kita, maka itu semua tertutupi. Dengan apa? Dengan hubbuka iyaha, dengan kecintaanmu kepadanya. Demikian juga tak kala kita sudah cinta, sudah taklid kepada seorang sosok atau tokoh, maka kejelekannya, keburukannya, kesalahannya semua tertutupi. Paham? Ini bahayanya Pak, kalau cinta buta. Paham? Menutup segala kekurangan orang yang kita cintai. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak meninggalkannya dan tidak pula membencinya. Tidak meninggalkan berarti apa? Rasulullah tetap memperhatikan, mengurusi dan memenuhi keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kecil hingga dia besar, Allah senantiasa mengurusi Rasulullah. Meskipun Rasulullah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dia berusaha tetap mengurusi kekasihnya ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akan tetapi kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Maksudnya sebesar apapun kenikmatan yang engkau raih di dunia ini, itu tidaklah sebanding dengan apa? Kenikmatan akhirat. Akan tetapi kenikmatan yang engkau rasakan saat ini yang Allah berikan, itu adalah jalan menuju meraih kenikmatan akhirat. Kalau Anda dicintai Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah di dunia, otomatis nanti diridhoi pula di akhirat. Paham? Kalau Allah benci di dunia, maka otomatis juga Allah membenci di akhirat kelak. Makanya sering kita mengucapkan apa Pak? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Nah, agar apa? Agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man akala akalatan fayahmadahu alai innallaha la yarda anil abdi ayyakala akalatan fayahmadahu alai aw yashrabu syarbatan fayahmadu alai. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba tak kala hamba itu memasukkan makanan ke dalam mulutnya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, atau dia meneguk minuman kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah jalan-jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ulah. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik
ke atas mimbar berkhutbah. Dan ini menjelang dekat-dekat kematian Rasul. Beliau menyampaikan suatu pesan yang nanti membuat Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Kata Rasulullah dalam khutbahnya itu, inna abdan min ibadillahi khayyarahullahu min an ya'isha fid dunya bima sya'allahu ay ya'isha au bainama indahu fakhtarahu ma indahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dia tidak menyebutkan dirinya nih Pak. Yang Allah berikan pilihan kepadanya antara hidup di dunia sesuai dengan kehendak Allah ataukah memilih apa yang ada di sisinya. Akan tetapi hamba itu, kata Rasulullah, memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar menangis mendengarkan pesan ini, yang membuat heran sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Abu Bakar menangis ini? Apa nih? Ternyata Abu Bakar paham bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia, karena dia lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Suatu saat nanti Allah akan memberikan kepadamu, lalu engkau ridho dengan pemberian tersebut. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Istilahnya apa? Objeknya itu tidak disebutkan. Maf'ul bihi-nya tidak disebutkan. Kalau sekiranya disebutkan Pak, berarti sudah diketahui kan? Kalau saya ada Pak Jokowi datang, warga Balikpapan, insya Allah saya akan memberikan sesuatu yang kalian pasti ridho dengan pemberian tersebut. Akan membingungkan, mengheran-herankan bagi orang Balikpapan. Apa nih kira-kira ya? Apakah Balikpapan jadi IKN atau apa nih? Atau lebih bagus daripada di hutan sana atau apa? Bertanya-tanya mereka Pak. Tidak disebutkan. Kalau disebutkan warga Balikpapan akan diberikan uang 1 juta, 1 juta aja. Jelas kan? Ada nilainya. Tapi ini tidak disebutkan. Nah, di antara hal yang akan diberikan oleh Allah kepada Rasulnya kelak di akhirat adalah syafaatul uzmah. Syafaatul uzmah ini Pak adalah syafaat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Apa itu? Memohon kepada Allah agar disegerakan urusan penduduk padang mahsyar. Karena manusia kebingungan, mau kemana kita ini? Kita dalam keadaan panas, tidak ada tempat bernaung, tidak ada warung untuk ngopi, nongkrong-nongkrong, gak ada. Bingung. Akhirnya Rasulullah yang meminta kepada Allah agar segera diselesaikan urusan di padang mahsyar. Ini pemberian yang pertama. Pemberian yang kedua adalah tak kala penduduk surga atau penghuni surga Pak mau masuk surga, itu tertahan di pintu surga sampai Rasulullah yang membukakan. Ini merupakan apa? Kedudukan yang sangat tinggi. Yang ini tidak diberikan kepada Rasul dan nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahiriah atau zahiriah kepada nabi kita. Yang pertama adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Rabbmu dulu mendapati engkau dalam keadaan yatim? Yatim adalah al-walad faqdul abi walam yablug. Seorang anak yang dia belum balik, meninggal ayahnya dan belum balik. Namanya apa Pak? Yatim. Piatu enggak ada. Yang ada hanya yatim saja.
bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik, maka bukan yatim lagi. Paham? Tidak ada lagi keutamaan mengurusinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, anak kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Paham? Jadi kalau sudah balik, ya sudah dibiarkan dia intisyar fil ard, menyebar di muka bumi, kerja sendiri, mandiri. Jangan numpang terus di panti asuhan. Kapan mandirinya dia. Biarkan dia jadi tukang parkir kah, pemulung kah, gojek kah, terserah lah. Paham? Biar dia hidup mandiri, melalang buana, mencari keutamaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bersama bahwa Rasulullah ini masih dalam kandungan meninggal bapaknya Abdullah. Kemudian setelah itu berapa tahun ke depan meninggal lagi ibunya. Lantas dia diasuh oleh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian setelah itu meninggal lagi Abu Thalib. Meninggal lagi Khadijah, istrinya, dan seterusnya. Di tahun itulah disebut dengan tahun-tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selama ini membelanya, menolongnya sudah tiada. Apa di antara hikmah di antaranya, Pak? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan ayah dan ibu? Agar apa? Agar Rasul itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ketika dia ada masalah, dia langsung mengadukan kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada seorang anak, Pak, dia masih punya ayah, punya ibu. Kira-kira kalau dia tengkar sama anak-anak yang lain, apa yang dia lakukan? Datang mengadukan, datang minta tolong kepada orang tuanya. Sedikit-dikit bergantung, sedikit-dikit minta ini, minta itu. Nah, akhirnya kurang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia dulunya mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu dia menolongmu. Ini yang pertama. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia pula mendapatimu dulu dalam keadaan dol. Dol ini maknanya adalah tidak mengetahui sebagian perkara dari agama ini. Paham, Pak? Karena awal-awal banyak sekali hal-hal yang Rasulullah tidak ketahui. Di saat dia bersemedi di Gua Hira, banyak hal yang tidak diketahui dari syariat ini. Kemudian beransur-ansur turun ayat, akhirnya dia punya ilmu. Nah, jadi dol di sini bukanlah maknanya sesat. Sebagaimana dipahami oleh ada ustadz itu mengatakan Rasulullah itu dulunya sesat, dulunya menyimpang. Ini ayatnya ini. Ini salah paham terhadap ayat ini. Dol itu maknanya di sini adalah tidak mengetahui sebagian perkara. Fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, mengajarimu. Akhirnya Dia mengetahui perkara-perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dulu dia mendapati engkau wahai Muhammad Aila ini fakir, tidak memiliki apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupimu. Dengan apa? Dengan banyaknya ghanimah yang dihasilkan dari peperangan. Akala kaum muslimin menang, maka ghanimah itu dikumpulkan, lantas dibagilah. Ada bagian Rasulullah, sahabat yang lain, dan seterusnya. Akhirnya Dia merasa cukup. Karena ini semua adalah
minnatun wa fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keutamaan ini, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dia tuntut adalah asyukru, mensyukurinya. Dengan cara apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini. Adapun anak yatim yang engkau dapati, yang engkau temui, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, tidak mengurusinya. Kalau nanti mengurusinya, memakan hartanya, sehingga apa? Anak yatim tersebut terlantar. Dulu pernah kita sebutkan Pak, bahwa pengurusan anak yatim ini biayanya itu diambil dari uang anak yatim tersebut. Oh, dari mana si anak yatim ini dapat uang? Dia dapat uang dari warisan bapaknya. Biaya pengurusan dia, makan, minum dia, belanja dia dan seterusnya, itu dari hartanya. Lantas nanti yang mengurusinya ini diapain? Digaji kah atau apa? Terserah. Kalau dia mau berbuat baik saja, dia dapat pahala. Kalau dia mau upah, maka dia diupah sesuai dengan mengurusi anak yatim berapa per harinya atau per bulannya. Kalau anak yatim itu tidak punya uang, karena biasanya Pak, anak yatim itu kan gak punya uang kan, maka diambilkan dari keluarga bapaknya kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin dicarikan donasi, atau diambilkan dari Baitul Mal kaum muslimin. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta, maka janganlah engkau menghardiknya. Apakah itu yang datang meminta ilmu ataukah yang datang meminta harta? Karena dulu Pak, ketika Rasulullah berada di Mekah, di mana dia sedang duduk-duduk bersama apa? Bersama sahabatnya yang fuqara, yang fakir-fakir, yang miskin-miskin itu. Lantas datang pembesar orang musyrik, ingin juga belajar, tapi dengan syarat singkirkan orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu dari sisimu. Lantas Rasulullah ada kecondongan untuk mengusir mereka ini. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tatrudi. Jangan kamu mengusir orang-orang musyrik tersebut, orang-orang fakir tersebut. Demikian juga tak kalah datang Abdullah ibnu Umi Maktum, kepengen minta pengajaran, pembelajaran. Akhirnya Rasulullah bermuka masam, ingin agar dia tidak usah datang dulu deh. Tapi itu adalah kesalahan yang menyebabkan Rasulullah ditegur oleh Allah. Demikian juga orang yang datang meminta kepada Rasulullah, meminta dunia gitu, uang atau apa gitu, maka Rasulullah tidak pernah menolak. Pasti dia memberikan sesuai kemampuannya. Sehingga kadang kepala suku datang minta kambing gitu Pak, langsung dikasih 1 lembah kambing. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, lantas berkata, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu yang dia tidak takut miskin. Siapa saja yang datang, apakah baju yang dipakai oleh Rasulullah diminta gitu, langsung dia kasih. Wa ammasa ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, maka janganlah engkau menghardiknya, menolaknya, mengusirnya. Nah, yang jadi masalah kita sekarang ini, tak kalah datang peminta-minta Pak, ya kan? Datang peminta-minta. Apakah kita langsung mengasihnya? Maka perlu kita perhatikan dulu. Ini si tukang minta-minta ini masih bugar nggak? Masih sehat nggak dia? Masih layak nggak dia untuk beraktivitas kerja gitu? Kalau masih kuat dia bekerja, maka nggak usah kita kasih.
Paham? Karena hukum asal meminta-minta itu haram. Paham? Kecuali 3 keadaan di mana dia dibolehkan untuk meminta-minta. Di antaranya ada rekomendasi dari RT setempat, 3 orang tokoh di situ merekomendasikan dia miskin. Atau dia sedang kena musibah yang menyebabkan ludes semua hartanya. Atau dia sedang mendamaikan 2 kelompok atau suku yang sedang bertikai. Maka boleh dia minta-minta. Selain dari 3 keadaan ini, maka hukum asalnya minta itu haram. Jadi secara asal kita lihat dulu kondisi. Kalau memang orang ini layak untuk diberikan, maka diberikan. Kalau enggak usah. Karena nanti kalau kita tetap kasih juga, ini bagian kita menolong dia untuk berbuat kesalahan atau dosa. Gimana kalau sekiranya dia minta terus sambil membawa proposal? Membawa apa Pak? Proposal pembangunan masjid kah? Atau pondok pesantren kah? Atau apa gitu dia bawa. Maka kita bisa cek benar enggak nih? Jangan-jangan ini pembangunan 20 tahun yang lalu, proposal 20 tahun yang lalu, itu terus dia bawa kemana-mana. Ternyata ini adalah penipuan. Nah, jadi untuk menyalurkan dana kita dalam dalam kebaikan itu perlu pertimbangan dan perhitungan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menceritakan kenikmatan yang telah kita rasakan yang Allah berikan. Tapi bentuknya sebagai apa Pak? Sebagai bentuk kabar gembira semata. Bukan berbangga-bangga. Tahu enggak? Aku itu istriku 3. Aku itu mobilku 5. Rumahku 7 dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau tujuannya untuk apa? Tahaddus bin ni'mah, menceritakan kenikmatan, maka ini tidak mengapa Pak. Tapi kalau dia berbangga-bangga, terus merendahkan yang lain, maka ini enggak boleh. Paham? Di antara bentuk tahaddus bin ni'mah lagi adalah dia memakai pakaian yang lebih dibandingkan yang lain. Contoh, kalau yang lain pakai baju koko biasa, dia pakainya samase, yang harganya mahal gitu. Sepatunya harga yang kalau dia berjalan ya dinilai sekitar 10 jutaan lah. Maka ini bentuk apa? Tahaddus, menceritakan, mengabarkan kepada orang lain tentang nikmat harta yang dia rasakan. Tapi kalau sekiranya dia uangnya banyak, cuma dia mau kelihatan hidup zuhud, hidup apa adanya, baju sederhana, mobil sederhana, semua serba sederhana, maka ini pun tidak mengapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di ayat ini menceritakan, mengabarkan kepada orang lain tentang kenikmatan. Tapi ingat juga Pak, kalau kita menceritakan ternyata itu berdampak buruk kepada kita, maka jangan diceritakan. Contoh, kita menceritakan kepada orang, ternyata orang ini hasad, orang ini nanti akan muncul dengki irinya, maka nggak usah diceritakan. Karena ada mafsadat, kerusakan yang akan muncul. Jadi nggak perlu diceritakan kepadanya, ceritakan kepada yang lain saja, yang memang di sana nanti dia termotivasi untuk bekerja, berusaha agar dia mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ini namanya apa Pak? Ghibthah. Ghibthah itu menginginkan juga kenikmatan yang sama yang diperoleh saudaranya yang lain, tanpa ada niatan menghilangkan kenikmatan saudaranya tersebut.
Paham? Kalau hasad adalah dia menginginkan kenikmatan yang diraih oleh saudaranya itu hilang darinya. Namanya apa? Namanya hasad. Apakah berpindah kepada dirinya atau hilang begitu saja? 6. Selesai surah Ad-Duha, kita pindah ke surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Di sini 3 kenikmatan juga Pak yang Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad. Yang tapi kenikmatan ini sifatnya apa? Maknawi. Kalau yang sebelumnya zahir, ini maknawi. Kenikmatan yang pertama adalah alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini merupakan kenikmatan besar Pak. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah lapang dada, maka akan mudah dia terima dan jalankan perintah dan jauhi larangan. Paham? Enak sekali dia menjalankan ibadah-ibadah. Karena dadanya sudah lapang menerima apa yang datang dari syariat. Ada orang tuh Pak, dadanya itu sempit. Sesak kalau mendengarkan mendengarkan yang sunnah-sunnah. Mendengarkan hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu Pak ada yang insyirahus sadar, ada juga yang doyikus sadar. Ada yang dia berlapang dada, ada dia sempit dadanya. Ini yang sifatnya syariah. Demikian juga halnya yang kauniyah. Apa itu kauniyah Pak? Musibah yang sedang menimpa dirinya. Ketika dia sudah berlapang dada, maka musibah itu terasa nikmat baginya. Kenapa? Karena dia tahu ujian ini datang dari Allah. Ujian ini mengangkat derajatnya. Ujian ini membuahkan pahala baginya. Ujian ini mendatangkan cinta Allah kepadanya. Coba lihat. Berbuah apa? Berbuah kebahagiaan baginya. Musibah menjadi kebahagiaan baginya kalau dia berlapang dada dalam menerima setiap musibah yang ada. Makanya Rasulullah menyebutkan ajabali amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin Pak. Seluruh keadaannya baik. Seluruh keadaannya berbuah pahala. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, apapun kondisinya semuanya berbuah kebaikan. Karena di sana ada manusia Pak, di saat senang saja dia rajin ibadah. Ketika lagi susah-susah ekonomi, susah-susah penghasilan, selesai. Dia lebih mengedepankan mencari ini dan itu daripada sholat. Susah mengikuti pengajian karena urusan perut belum kelar ini. Urusan dapur istri belum dapat untuk jatah hari ini. Kenikmatan yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Ini. Dan kami telah menghilangkan darimu wizrak, dosa-dosa. Jadi Rasulullah itu dosa-dosanya yang sekarang maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa tersebut alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Ini kabar kepada kita semua Pak, bahwa dosa itu membuat beban hidup kita. Kita tahu bahwa di anggota tubuh kita ini yang paling kuat mengangkat, memikul sesuatu, apa kira-kira Pak? Punggung. Ya kan? Tangan dibandingkan punggung, maka punggung lebih kuat. Karena dosa itu memiliki beban, sehingga beban itu
ditaruh di di anggota tubuh kita yang paling kuat pun akan membebani punggung kita. Caranya beban itu hilang, maka dengan apa? Dengan banyak beristighfar, banyak meminta ampun, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, yang semuanya maknawi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami mengangkat bagimu penyebutan namamu. Ini luar biasa, Pak. Jadi Rasulullah itu ada beberapa tempat di mana namanya disebut-sebut terus, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di syahadatain. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua di saat kita tasyahud. Kita tasyahud, Pak, itu disebutkan juga apa? Nama Rasulullah di situ. Kemudian di saat kita beribadah, itu Muhammad dibawa terus namanya. Bukankah kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang berikutnya yang biasa dilakukan oleh orang awam, Pak, apa? Memajang kaligrafi Allah sama apa? Sama Muhammad. Itu disandingkan. Paham? Kalau Pak Jokowi dengan dengan siapa wakil presidennya itu? Ma'ruf Amin didampingkan terus. Tapi tidak setiap rumah ada foto tersebut. Paling di kantor-kantor aja. Ini kaum muslimin memajang antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan namanya diangkat terus baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun tentang kisah Nur Muhammad, ini adalah hadis yang dhaif yang menjelaskan bahwa alam semesta ini diciptakan karena nur Muhammad. Baru nurnya itu, belum Muhammadnya. Nah, jadi orang-orang sufi kenapa mereka gulu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu. Karena Nur Muhammad ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat kelima dan keenam menyebutkan kepada kita bahwa jika ada satu kesulitan, pasti akan ada dua kemudahan. Apa? Ini kaitan erat ayat 5 dan ke-6 ini. Manusia jika mendapati kesulitan, maka ada yang mereka berputus asa. Nggak ada jalan sudah ini. Pokoknya nggak buntu sudah ini. Dia berputus asa. Inilah yang menyebabkan nanti Allah tertawa melihat hambanya qonitina, berputus asa. Padahal farjahu, jalan keluarnya itu dekat, sudah dekat. Cuma karena dia keburu putus asa, akhirnya putus asanya dia ini menutup jalan keluar baginya. Yakinlah dengan ayat ini bahwa setiap permasalahan, Pak, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Kalau kita sudah mengatakan mustahil ini, yakinlah itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai apa ini? Enggak disebutkan. Selesai dari hal yang wajib, dari hal yang sunnah, jangan stop sampai di situ. Fansab. Lakukan lagi ibadah-ibadah berikutnya. Jangan pernah merasa aku sudah aku sudah umroh, sudah haji, sudah ini, sudah itu, cukup aja dulu Paham? Jangan, Pak. Kenapa? Karena kita tidak tahu
umroh mana, haji mana, sedekah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mana yang Allah terima, sujud mana. Ini dirahasiakan oleh Allah. Karena kalau kita tahu ada satu sujud kita diterima, ini bukti kita itu seorang yang bertakwa. Karena innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepadamulah kami berharap. Berharap semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, waktu sudah masuk. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Nah. Apa? Pertama kali. Rasul kemudian umatnya. Baru nanti umat-umat yang lain, Nabi kemudian umat-umat yang lain. Nah gitu Pak. Meskipun dia umat yang belakangan, tapi dia umat yang pertama kali masuk surga, yaitu umat Nabi Muhammad. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.